juga digunakan untuk inspeksi. Sungguh menakjubkan mengetahui bagaimana teknologi sederhana seperti itu memberikan stabilitas yang baik pada bendungan. Sekarang kita telah mencapai bagian paling penting dari video ini, menjelaskan bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh bendungan Hoover. Para pekerja ini sedang membangun fasilitas pembangkit listrik bendungan dalam struktur berbentuk U. Turbin dan generator raksasa Francis akan ditempatkan di lokasi ini. Kemampuan produksi listrik bendungan Hoover sangat besar. Terdapat 17 turbin dan generator yang disusun di fasilitas produksi listrik berbentuk U ini. Bendungan Hoover menggunakan jenis turbin yang disebut turbin Francis. Air awalnya mengalir melalui selubung spiral ini, dan akhirnya melalui bilah runner. Kekuatan air memutar runner. Runner terhubung langsung ke generator. Jika Anda mengamati generator, Anda akan melihat bahwa rotor dan stator hanyalah kumparan tembaga. Tidak ada magnet permanen yang digunakan di sini. Namun, rotor membutuhkan pasokan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Arus ini disuplai oleh eksitasi yang menggunakan stator magnet permanen. Sekarang, saatnya untuk mentransmisikan daya listrik ini, tetapi pertama-tama, perhatikan ukuran kotak gulir ini. Bagaimana turbin dan generator raksasa bisa dipasang di dalam fasilitas pembangkit listrik ini? Jika Anda pernah mengunjungi bendungan Hoover yang megah, Anda mungkin pernah memperhatikan menara yang terlihat aneh dan susunan kabel katrol. Mesin cantik ini, sebuah kereta gantung, melakukan tugas mustahil dalam memasang turbin dan generator. Anda bisa melihat bahwa semua roda utama ini terhubung melalui sebuah gerbong. Roda penyangga kecil dan kabel penyangga ini mencegahnya terjatuh. Kedua drum ini membuat susunan bergerak ke kiri atau ke kanan berkat penarikan kabel yang sederhana. Ujung-ujung kabel ini dilekatkan pada gerbong. Animasi ini menunjukkan bagaimana ia dipindahkan ke kiri. Pergerakan ke kanan dilakukan dengan cara sebaliknya. Mari kita bahas mekanisme hoist. Drum tambahan digunakan untuk tujuan ini. Anda bisa melihat jalur kabel yang cerdik di sekitar hoist. Anda juga bisa memprediksi apa yang terjadi pada hoist ketika drum berputar. 3 drum kabel yang baru saja kita lihat disimpan di dalam rumah hoist. Beginilah cara pekerja mengangkut material ke wilayah turbin, dan mekanisme hoist ini masih digunakan sampai sekarang. Benar-benar jenius, bukan? Setelah pengangkutan, gantry crane berukuran besar digunakan untuk membantu merakit dan memasang generator, rotor, stator, dan komponen berat lainnya. Pertanyaan terakhir yang tersisa adalah bagaimana air dari reservoir mencapai turbin. Itulah tugas menara intake ini. Berikut tampilannya dari atas. Sekarang kita perlu menghubungkan air yang dikumpulkan di menara intake ke turbin di hilir. Bisakah Anda memberitahu saya solusi mudahnya? Ya, terowongan pengalihan tidak ada gunanya setelah pembangunan bendungan selesai. Cukup sambungkan sepotong pipa kecil dari menara intake ke terowongan pengalihan bagian dalam. Air akan mengalir ke hilir. Dari situ memanjang beberapa cabang terowongan hingga ke turbin. Namun, untuk 2 menara intake lainnya, mereka harus membangun penstock baru. Mari ikuti molekul air mulai